Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih satu prinsip branding yang fundamental banget, tapi seringkali kayaknya lawan arus gitu ya. Betul, betul. Sering nggak kepikiran malah ya. Iya kan? Sumber kita kali ini bab 1 dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Fokusnya di hukum ekspansi. The law of expansion. Nah, misi kita nih, coba pahami bareng-bareng, kenapa sih kok memperluas merek itu justru bisa bikin dia jadi lemah? Agak aneh ya kedengarannya. Iya, paradoks ya. Biasanya kan mikirnya makin banyak makin bagus. Justru itu. Oke, mari kita bedah ya. Inti hukum ini sebenarnya simpel tapi wah, tajam banget. Kekuatan sebuah merek itu berbanding terbalik sama cakupannya. Berbanding terbalik ya. Coba deh Anda pikirin misalnya, Chevrolet, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Chevrolet ya. Mobil sih, tapi jenisnya apa ya? Ada SUV, ada yang kecil juga kayaknya. Bener nggak? Nggak spesifik lagi gitu. Jadi kabur ya artinya. Yang menarik tuh godaannya itu loh. Secara naluriah kan, perusahaan mana sih yang nggak pengen memperluas lini produknya? Pasti pengen lah ya. Tujuannya kan jelas ya, mau jangkau pasar lebih luas, naikin penjualan, ya paling nggak buat jangka pendek gitu. Kelihatannya oke-oke aja di awal. Nah, kelihatannya oke, tapi hukum ini justru bilang, hati-hati, buat jangka panjang, justru fokus yang sempit, yang tajam, itu yang bangun merek kokoh di benak konsumen. Jadi ekspansi berlebihan itu malah ngikis identitas mereknya ya? Sampai jadi nggak jelas gitu. Betul banget. Sampai jadi, ya apa aja deh gitu. Nggak punya arti khusus lagi. Tapi kan kalau memang risikonya segitu, kenapa kok banyak banget perusahaan tetap aja ngelakuin ekspansi gila-gilaan? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber kita ini ngasih contoh klasik banget loh. Apa tuh? American Express, Amex. Dulu kan identik banget sama kartu kredit prestise. Ingat nggak slogannya? Membership had its privileges. Keren gitu kan. Oh iya, inget banget kesannya eksklusif gitu ya. Nah, terus mereka malah ngeluarin banyak banget jenis kartu. Ada buat senior, buat mahasiswa, Optima, wah belasan jenis lah pokoknya. Ambisinya jadi kayak supermarket finansial. Terus hasilnya gimana? Sukses? Justru itu hasilnya. Pangsa pasar mereka malah anjlok. Turun dari sekitar 27% jadi cuma 18%. Lumayan jauh kan? Wah, signifikan ya penurunannya. Dan polanya nggak cuma di situ loh. Di industri lain juga kelihatan. Levi's misalnya. Jeans legendaris kan? Oh iya, Levi's. Mereka itu sampai punya kalau nggak salah ya, 27 variasi potongan jeans yang beda-beda. Bayangin. 27, banyak banget. Iya, akibatnya sama. Pangsa pasar mereka juga turun drastis. Dari 31% jadi tinggal 19%. Ini nunjukin banget kalau perluasan lini produk yang nggak kekontrol itu bisa bahaya buat persepsi merek intinya. Bahkan di produk sehari-hari ya, kayak pasta gigi gitu. Bener. Contohnya Crest. Itu pernah punya lebih dari 50 varian pasta gigi. Hah? 50? Buat apa sebanyak itu ya? Nah itu dia pertanyaannya kan. Dan hasilnya, pangsa pasar mereka juga turun. Dari 36% ke 25%. Dan akhirnya, posisi pemimpin pasar malah diambil sama Colgate. Wow, ini bener-bener nunjukin bedanya ya antara cuma ngejar jualan hari ini sama mikirin bangun merek buat jangka panjang. Tepat sekali. Pemasaran yang konvensional itu sering banget kejebak di situ. Metriknya ya penjualan jangka pendek. Pokoknya omset naik gitu ya. Ya, perluasan lini atau konsep mega brand itu loh. Gagasan kalau satu nama besar bisa sukses di banyak kategori produk, kedengarannya emang hebat sih di ruang rapat. Kedengarannya keren ya. Tapi seringkali, bahaya buat mereknya sendiri di mata konsumen. Nah, pemasaran yang sejati, menurut hukum ini ya, fokusnya itu bangun persepsi yang kuat. Spesifik, di benak konsumen. Jadi kalau persepsi mereknya kuat, Program pemasarannya bakal jauh lebih efektif. Kalau mereknya udah nggak jelas, mau diguyur iklan sebanyak apapun ya, nggak akan banyak ngebantu juga sih. nah ini juga sering bikin bingung nih. Antara kekuatan merek yang sebenarnya sama ya sekedar volume penjualan aja. Betul. Sering ketukar itu. Penjualan kan bisa aja naik karena mungkin pesaing lagi lemah atau pasarnya emang lagi tumbuh aja. Bukan berarti merek kita jadi lebih kuat gara-gara diekspansi habis-habisan kan? Benar banget. Contoh menarik itu Diet Coke. Waktu diluncurkan, mungkin nggak terlalu makan penjualan Coca-Cola yang klasik ya. Kenapa tuh? Ya salah satu alasannya mungkin karena pesaing utamanya, Diet Pepsi, itu juga kan produk perluasan lini dari Pepsi.
Jadi menurut logika hukum ini, ya dua-duanya sebenarnya sama-sama melemahkan merek induk masing-masing buat jangka panjang. Oh, jadi kayak sama-sama mengencerkan mereknya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi ini membawa kita ke pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Apakah potensi untung jangka pendek dari memperluas cakupan merek itu sepadan gitu sama risiko mengikis kekuatan dan kejelasan merek Anda buat jangka panjang? Pertimbangan yang berat ya? Ya, hukum ekspansi ini sih nyaraninnya ya lebih baik prioritasin bangun kekuatan merek dengan menyempitkan fokus. Jangan malah dilebarin secara membabi buta. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda pendengar kita? Intinya sih hukum ekspansi ini kayak pengingat keras ya. Dalam dunia branding itu, fokus adalah kekuatan. Fokus itu kunci. Godaan buat nambah terus varian, ngejar semua segmen pasar demi jualan jangka pendek, itu emang ada banget, nyata. Tapi risikonya ya itu tadi. Mengorbankan identitas. Kekuatan jangka panjangnya. Betul, merek yang benar-benar kuat itu biasanya berdiri untuk sesuatu yang spesifik banget di kepala konsumen. Jelas gitu. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirkan ini sebentar. Oke. Kita lihat kan banyak merek besar yang sukses, dan kayaknya kok ekspansi terus hari ini. Ambil contoh Starbucks deh. Dari cuma kedai kopi, sekarang ada es krimnya, minuman botolan, bahkan mesin kopi buat di rumah. Iya, banyak banget produknya sekarang. Pertanyaannya, apakah mereka bisa sukses itu karena mereka melakukan ekspansi itu? Atau apakah mereka bisa melakukan ekspansi sebanyak itu karena mereka udah bangun merek yang luar biasa kuat di awal, dengan fokus yang dulunya sangat sempit di pengalaman kopi berkualitas? Pertanyaan menarik banget itu. Mana yang duluan ya? Iya, ini pertanyaan krusial sih buat direnungkan waktu Anda lagi bangun merek atau mungkin lagi ngevaluasi strategi merek yang udah ada. Mana sebab, mana akibatnya?